Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia rahimahullah, sesungguhnya tidak kata yang pantas diucapkan untuk mengagumi dan mensyukuri atas nikmat yang telah banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Tak lupa juga kita mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dialah Rasul yang mengantarkan kita hingga hari ini merasakan nikmat dan indahnya ilmu pengetahuan. Hanya nikmat keistimewaan manusia yang diberikan oleh Allah tidak diukur dari fisiknya, ya. Apakah dia gagah, cantik, tampan, semuanya bagus atau tidak, melainkan apakah nikmat itu difungsikan sebagaimana fungsi yang sebenarnya untuk tujuan yang baik. Karena kita saksikan masih banyak manusia yang tidak menggunakan nikmat keistimewaan yang diberikan oleh Allah sebagaimana peruntukannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang lalai. Siapa orang-orang yang lalai yang dibenci oleh Allah? Itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat, diberi hati, diberi indera, tetapi tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita melalui firman-Nya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu punya hati, mereka punya hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk hal-hal yang baik. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka atau manusia-manusia itu memiliki mata, namun matanya tidak dipergunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Walahum azanul la yasma'una biha. Dan mereka memiliki telinga, namun telinganya tidak dipergunakan untuk mendengar. Kata Allah, manusia seperti itu sama dengan binatang, bahkan jauh lebih sesat dari binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kenapa? Karena mereka memiliki segalanya,
Mereka memiliki hati, mereka memiliki indera, tetapi tidak digunakan untuk kebaikan. Sehingga ayat itu disambung dengan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah pesan dakwah Islamiyah terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita akan menyadari bahwa manusia adalah makhluk istimewa, sehingga kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara dan menggunakan keistimewaan tersebut. Hadirin rahimakumullah, bila kita membuka ayat Al-Quran, akan ditemukan ayat yang memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah untuk bertanya kepada kaumnya. Katakanlah ya Muhammad, apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak mengetahui? Ini sangat jelas bahwa lebih mulia orang-orang yang menuntut ilmu, yang mempunyai ilmu pengetahuan dibanding yang tidak berpengetahuan. Itulah sebabnya Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Bahkan disebut dalam salah satu hadis yang artinya sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan sebagai bentuk keridhaan mereka atas apa yang ia lakukan. Jadi malaikat berdoa, membentangkan sayapnya berdoa untuk para penuntut ilmu pengetahuan. Bahkan Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam Miftah Dar As-Sa'adah bahwa malaikat meletakkan sayapnya sebagai bentuk merendahkan dirinya pada penuntut ilmu serta sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan karena menuntut ilmu telah membawa warisan Nabi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemuliaan kedudukan seorang penuntut ilmu di hadapan para malaikat. Hanya yang perlu diingat kembali bahwa kita sebagai manusia tidak hanya berilmu, tetapi harus dibarengi dengan akhlak. Sebab banyak manusia yang berilmu, tetapi dia hanya melakukan pembodohan terhadap orang lain. Tetapi kalau jika berjalan bersama antara keduanya, antara ilmu dan takwa, maka insya Allah manusia itu akan menjadi mulia. Banyak orang yang beriman, takwanya bagus, tetapi tidak berilmu, juga menjadi sasaran orang-orang yang bodoh. Banyak orang yang kuat imannya namun kurang ilmunya, sehingga dia mudah dipermainkan. Sehingga sekali lagi menuntut ilmu itu adalah sebuah keharusan, kebutuhan. Banyak hadis yang menunjukkan keistimewaan orang yang belajar dan mencari ilmu. Mungkin kita masih teringat kisah Imam Al-Bukhari yang pergi jauh hanya untuk menuntut ilmu, bahwa ada orang yang mengetahui hadis-hadis sahih di tempat yang jauh. Jadi itu tempat kita tiru ya, untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat yang berbahagia, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang terbaik. Gunakan waktu dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mulia, sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, ability is of little account without opportunity. Kemampuan tidak berarti apa-apa tanpa berbuat. Raihlah kebahagiaan, capailah kemenangan dengan berusaha memperbanyak ilmu yang diridhai Allah Ta'ala. Akhirnya kita hanya berharap semoga Allah senantiasa merahmati dan mengasihi serta memberikan kekuatan kepada kita untuk mencari salah satu pintu keselamatan itu, dan kita berdoa kepadanya.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau telah menerima taubat kami dan mengampuni dosa kami maka muliakanlah kami dengan pemahaman dan hafalan, sehingga kami dapat menghafal setiap apa yang kami dengar berupa ilmu dan Al-Quran. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu waliyut tawfiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.